hakikat daripada perdukunan, ramal itu ya memang ada prakteknya, tapi itu praktek yang dilarang. Kenapa? Karena mereka dibantu oleh makhluk yang tidak kelihatan, yaitu kaum jin. Masya Allah. Apaan ini, Zat? Ini namanya dup. Nah, dalam Itu yang dupa. dupa. Yang biasa buat dukun-dukun itu, Zat? Ya, kalau di Indonesia orang kenalnya sebagai alat untuk sarana untuk perdukunan. Inilah yang jadi masalah di tanah air kita. Jadi istijmar namanya dalam bahasa Arab merupakan sunnah Rasul. Jadi di Indonesia dupa dianggap syirik, syirik dianggap dianggap sunnah. Ini masalahnya. Padahal berdupa begini yang mengeluarkan aroma wangi merupakan hal yang sangat disunahkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah melakukan, di zaman sahabat juga melakukan. Ini kembali semua kepada niat kita masing. Berarti bukan untuk berdukunan, Zat? Bukan berdukunan. Kalau berdukunan jelas suatu perkara yang bertentangan dengan Islam, ya, bertentangan dengan syariatis. Nah, terkait perdukunan nih, Zat. Baru-baru ini kan sedang rame nih, Zat. Berita persatuan perdukunan di negeri kita ini, Zat. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri, perdukunan itu bagaimana, Ustaz? Dukun, ya. Dalam Islam perdukunan disebut dengan kahin atau arraf atau tukang ramal. Itu adalah dua pekerjaan yang dilarang oleh Islam. Hukumnya haram. Jangankan melakukan itu, mendatangi mereka saja, bertanya sesuatu dan kita membenarkan. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, man atta arrafan fayas'aluhu syai', barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dalam riwayat kahin, tukang dukun, kemudian bertanya sesuatu, bertanya tentang suatu masalah, si dukun mengatakan sesuatu dan yang bertanya membenarkan, fasaddaqahu, apa kata Rasulullah? Ada dua hadis ancaman yang sangat keras. Yang pertama adalah apa? Lam tuqbal salatahu arba'ina yauman wa fi riwayatin arba'ina lailah. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari, dalam riwayat 40 malam. Mendatangi, bertanya dan membenarkan. Ini ancaman yang luar biasa. Sholatnya nggak diterima. Sholat nggak diterima, berarti kita sholat tuh nggak dianggap. Ya maksudnya kalau Imam Nawawi rahimahullah taala dalam perkataan beliau, yang dimaksud dengan tidak diterima sholatnya 40 hari dalam riwayat 40 malam itu, tetap kita punya kewajiban sholat. Sholatnya gugur, tertunaikan, tidak boleh diulang, tapi sholatnya nggak ada nilainya karena tidak diterima oleh Allah. Sebabnya apa? Karena dia telah mendatangi tukang ramal atau tukang dukun dan bertanya dan membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Ini yang pertama. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan para kuhan ini, para tukang dukun ini, Rasulullah mengatakan yakdibuna mi'ata kadilah. Jadi yang benar satu, tapi bohongnya 100. Benar satu pun karena kebetulan, tapi bohongnya 100. Jadi kebohongan, karena mereka dukun ini interaksi dengan siapa? Dengan makhluk yang kita tidak boleh berinteraksi dengan mereka, yaitu jin yang jahat, namanya syaitan. Ini ancaman yang pertama. Jadi bayangkan kalau orang mendatangi dukun dan nggak ada kemaslahatannya datangi mereka untuk apa, ya kan? Mereka juga manusia biasa, mereka membuka praktek itu untuk cari apa? Cari fulus. Seandainya dengan itu kaya, mereka udah kaya duluan sebenarnya, ya kan? Ini ancaman yang pertama, nggak diterima sholatnya berapa? 40 hari 40 malam. Itu sekali mendatangi, itu bayangkan kalau dia sampai mendatangi berkali-kali, tiap hari datang ke sana, mungkin seumur hidup sholatnya nggak akan diterima oleh Allah. Bukan berarti dia tidak wajib sholat, tetap wajib sholat kalau dia memang ngaku sebagai muslim, tapi sholatnya tidak ada nilainya, sholatnya gugur memang dalam fikih. Kemudian ada ancaman yang berikutnya dalam riwayat, kalau tadi riwayat Bukhari, ada Muslim juga ada beberapa riwayat yang mirip dengan hal tersebut. Dalam riwayat Al-Hakim, Al-Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, beliau mengatakan man ata arafan au kahinan fasadaqahu. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau tukang dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal, Rasulullah mengatakan maka dia faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dianggap telah kafir, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini begitu sangat tegas. Dianggap tidak beriman.
dengan apa yang dioleh Rasulullah SAW. Jadi dia dianggap tidak beriman. Apa maksudnya? Karena dukun dan paranormal itu inti daripada perbuatan mereka adalah apa? Yadda'i annahu alimul ghaib. Dia menganggap dirinya bahwa dia mengetahui perkara yang gaib. Itu satu di antaranya. Padahal perkara yang gaib siapa yang mengetahui? Hanya Allah saja. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan lahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah mempunyai kunci-kunci perkara yang gaib dan tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Bahkan dalam surah yang lain Allah mengatakan wa ma tadri namsum mada taksibu goda, kalian tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan besok kita keluar sana pun nggak akan tahu apa yang akan terjadi sekarang beberapa menit ke depan, apalagi besok. Dan Allah juga mengatakan wa ma tadri namsun bi ayyi adin samud. Kita nggak pernah tahu di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Maka jin interaksinya atau dukun interaksinya dengan jin yang jahat namanya syaitan, sehingga berinteraksi dengan para dukun, mendatanginya, membenarkan adalah perkara yang bertentangan dengan syariat. Ini yang mendatangi. Lalu bagaimana hukum orang yang mempraktikkan? Yang mendatangi saja dianggap kafir oleh Rasulullah. Rasulullah adalah bukan saya yang mengatakan, siapa? Lisannya Nabi kita Muhammad SAW. Karena dianggap ini membahayakan akidah umat Islam. Apalagi para orang-orang yang mempraktikkan perdukunan itu sendiri. Jelas. Makanya Al-Imam Qurtubi dan ulama-ulama lain mengatakan bagi yang mampu mencegah, melarang mereka, dalam hal ini tentunya pastinya orang yang punya otoritas, ya pemerintah dan sebagainya, wajib untuk menghalangi mereka, membersihkan umat ini daripada pengaruh-pengaruh mereka. Kalau di negara-negara Islam yang memang kuat dalam sisi ini, mereka akan ditangkapi karena merusak akidah. Kalau kerusakan alam bisa diperbaiki, tapi kalau akidah rusak dibawa sampai mati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya berita-berita yang sedang berkembang, dukun pada bersatu, begini dan begono, itu semua sesungguhnya perbuatan yang akan mendatangkan azab Allah. Perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam yang akan menggugurkan bahkan tauhid kita kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hakikat ilmu perdukunan itu emang nggak benar, Set, ya? Emang ada bantuan dari jin juga, Set? Jadi hakikat daripada perdukunan, ramal itu ya memang ada prakteknya, tapi itu praktek yang dilarang. Kenapa? Karena mereka dibantu oleh makhluk yang tidak kelihatan, yaitu kaum jin. Itulah makanya peramal-peramal itu bisa nebak-nebak itu bantuan jin juga, Ustaz. Ya bantuan jin. Itu bantuan jin semuanya. Logikanya manusia nggak bisa mengetahui. Nabi Muhammad aja nggak, dalam Quran dikatakan, aku nggak mau tahu perkara yang gaib, kalau aku tahu perkara yang gaib, lasta'satu minal khair, akan ku perbanyak perkara-perkara yang baik. Rasulullah saja nggak mengetahui. Apalagi selain Nabi kita Muhammad SAW. Ini merupakan rahasia dan ilmu Allah yang sempurna. Ya, kita doakan supaya bangsa ini dijaga oleh Allah, terutama para pemangku-pemangku kebijakan, dikuatkan imannya, dikuatkan akidahnya, sehingga dapat menjaga rakyat dan bangsanya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan akidah dan tauhid kita. Amin. Nah, terus dan kalau pakai ini di rumah sunnah, Teh? Oh, ini sunnah. Jadi ini sunnah. Ya, ini terakhir ini sunnah. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW dan ini harus kita mulai hidupkan. Ini sunnah yang dianggap bid'ah dan syirik. Orang bertanya, gimana caranya, di mana kita bisa mendapatkannya? Nah, alhamdulillah nih, ada Abu Zaid Store. Boleh Anda ke sana online, boleh Anda langsung datang ke tempatnya. Di sana lengkap perkapan untuk menghidupkan sunnah ini, insyaallah. Nah, ini nggak disukai oleh setan hakikatnya kalau yang wangi-wangi. Nah, wafaqana wa iyyakum.